Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa nata'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir wa naf'a' al-intifa' wal ifada wal istifadah wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-khair wa dalala 'ala huda ibtigha mardatillah wa qurbihi wa tabi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'unu fid dharaini amin. Mazilna fi qiraati kitab Fathul Qarib ya. Ila an wasalna fasl wal igtisalatul masnunatu 17 ghuslan ya. Mandi-mandi sunnah itu ada 17 mandi ya. Yang pertama ghuslul jum'ati. Lihadiriha, yang pertama mandi sunnah adalah ghuslul jum'ati, mandi pada hari Jumat. Lihadiriha, tapi khusus untuk yang akan menghadiri Jumat ya. Beda nanti dengan mandi sunnah 2 hari raya, Al-Fitri maupun Al-Adha. Itu nanti lighairi hadirihi juga boleh ya. Aid. Karena di sana li ajlil yaum, untuk harinya. Tapi kalau mandi Jumat itu untuk sholatnya. Gitu ya. Maka sini kata beliau, ghuslu Jum'ati, mandi untuk sholat Jumat atau mandi di hari Jumat li hadiriha, khusus bagi yang akan menghadirinya. Makanya nanti yang niat enggak hadir sholat Jumat kayak perempuan misalkan ya, karena memang enggak wajib kan, atau al-ma'dzurun, orang-orang yang ma'dzur untuk tidak sholat Jumat kayak musafir, boleh mengganti Jumat dengan zuhur. Mereka enggak sunnah mandi ya. Waktuhu waktu ghusl Jum'ah minal fajri shadiqi, mulai masuk waktu mandi untuk sholat Jumat dari fajar shadiq. Kalau fajar shadiq berarti sama aja waktu sholat subuh ya. Jadi mandi sunnah Jumat, mandi sunnah untuk sholat Jumat, waktunya sudah masuk dari mulai subuh. Karena memang yusannul ibkar ya, sunnah berpagi-pagi diri berangkat ke masjid ya, khususnya mereka yang jauh masjidnya. Atau misalkan kayak kemarin ya, ketika masih lockdown tuh, banyak masjid-masjid yang tutup kan, nggak sholat Jumat, tapi saya ada juga yang mengadakan. Kalau kebetulan masjid yang mengadakan jauh dari rumah, karena harus pagi-pagi tuh. Kalau nggak keburu gitu ya. Atau keburu tapi nggak muat misalkan ya. Karena emang terpusat di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ghuslul aidain. Wa ghuslul aidain al-fitri wal adha. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli binisfil lail. Mandi sunnah yang kedua yaitu mandi untuk 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli, dan masuk waktu mandi ini, maksudnya masuk waktu ini ya dapat sunnah mandi kalau dilakukan setelah masuk waktu ya. Kalau belum masuk waktu ya bukan mandi sunnah ini maksudnya. Dia niatnya mandi buat sholat Jumat tapi mandinya malam tuh, sebelum subuh, sebelum fajr shadiq, ya nggak dapat sunnah mandi sholat Jumat karena belum waktunya. Maksudnya ini faidah, ini hikmah kenapa para ulama membatasi awal waktu mandi sunnah, biar dapat sunnahnya. Kalau belum masuk waktunya ya nggak dapat sunnah. Ya mandi tapi dia nggak dapat sunnahnya gitu ya. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli binisfil lail, dan masuk waktu mandi sunnah ini yaitu Idul Fitri dan Idul Adha binisfil lail, dengan masuknya pertengahan malam kedua. Wal istisqa'i, maksudnya ghuslul istisqa ya. Wal istisqa'i ayat talabus suqya minallah. Istisqa ini artinya minta hujan dari Allah Subhanahu wa taala ya, bukan dari pawang, mintanya kepada Allah. Nah, nanti ada salat istisqa. Makanya sunnah mandi dulu ya. Sunnah mandi dulu sebelum salat istisqa. Wal khusufi lil qamari, juga mandi untuk salat khusuf, salat gerhana bulan. Wal kusufi lisyamsi, juga mandi untuk sholat gerhana
matahari. Ya. Kalau gerhana matahari nggak terlalu sulit kali ya, cuma agak tantangan itu kalau sholat untuk gerhana bulan tuh. Mandinya maksudnya. Nah, gerhana bulannya pernah kan jam berapa? Jam 3 tuh. Mandi dulu, aduh agak repot gitu ya. Wal ghuslu min ajli ghuslil mayyit. Wal ghuslu min ajli ghuslil mayyit, dan mandi setelah memandikan mayyit, sunnah. Nah, jadi mereka yang tugasnya memandikan jenazah, yaitu sunnah mandi setelahnya. Musliman kana au kafira, baik mayitnya itu mayit muslim, ya jenazahnya jenazah muslim atau jenazah kafir. Ya. Nah, boleh aja kan, orang kafir kan boleh aja dimandikan. Yang penting nggak boleh disolatkan ya. Kalau sekedar memandikan, menguburkan ya nggak apa-apa gitu. Wa ghuslul kafiri idza aslama, termasuk mandi sunnah adalah mandinya orang kafir idza aslama, ketika dia masuk Islam ya. Ketika dia masuk Islam. In lam yajnub fi kufrihi aw lam tahidil kafiratu wa illa wajabal ghuslu ba'dal Islam fil asahhi. Orang kafir yang baru masuk Islam, baik perempuan maupun laki-laki, itu sunnah mandi. Sunnah mandi dengan syarat, dengan catatan selama mereka kafir ya, selama di agama lamanya mereka ini nggak pernah junub kalau laki-laki, atau nggak pernah haid kalau perempuan, atau nggak pernah melakukan hal-hal yang menimbulkan hadas besar kayak jima dan seterusnya ya, nifas misalkan. Nah, itu sunnah ya. Tapi kalau seandainya kafir yang baru masuk Islam ini mu'allaf, tapi kalau seandainya mu'allaf ini ketika kafir pernah junub atau udah menikah, kalau udah menikah otomatis pernah muasyarah kan, pernah jima dengan istrinya, sehingga menyebabkan hadas besar. Antar mandinya nggak sunnah lagi, berubah menjadi wajib. Makanya di sini kata beliau, wa ghuslul kafiri idza aslama in lam yajnub fi kufrihi aw lam tahdil kafiratu wa illa wajibal ghusl. Jadi mandinya sunnah, mu'allaf sunnah mandi, baik perempuan maupun laki-laki, jika ketika dalam keadaan kafir mereka nggak pernah junub, laki-laki nggak pernah haid kalau perempuan. Wa illa, maksudnya kalau pernah junub atau pernah haid, wajibal ghuslu ba'dal Islam, maka wajib mandi setelah masuk Islam ya. Fil asah, ini menurut pendapat yang asah. Wa qila yasqutu idza aslam. Nah, ini muqabil asahnya pendapat yang keduanya dalam masalah ini nggak wajib mandi katanya. Yaskut idza aslama ya, gugur kewajiban mandi jika dia masuk Islam. Jadi dengan masuk Islam sudah selesai kewajibannya. Karena mungkin keumuman hadis yang al-Islamu yujubu ma qablahu ya. Islam itu memangkas apapun yang terjadi sebelumnya. Walaupun itu biasanya diartikan untuk dosa ya. Jadi orang kafir itu begitu masuk Islam sudah dia kauladin auladatu ummuhu ya, kayak anak yang baru dilahirkan oleh umminya. Wal majnun wal mughma alaihi idza afaqa, sunnah juga bagi orang gila beneran ya, bukan gila-gilaan. Sekarang banyak gila-gilaan. Wal majnun wal mughma alaihi idza afaqa, orang gila wal mughma alaihi atau yang pingsan, mughma alaihi pingsan ya, idza afaqa, ketika keduanya ini sadar, sembuh dari gilanya, sadar dari pingsannya, sunnah juga mandi ya, selama walam yatahaqqaq minhuma inzalun ya, walam yatahaqqaq minhuma inzalun. Sunnah ketika keduanya tidak mengeluarkan mani, sperma ya, yakin. Walam yatahaqqaq, dan tidak terbukti dari keduanya, majnun dan mughma alaih, ketika mereka gila atau ketika mereka pingsan itu inzal. Inzal apa? Khurujul mani kan. Fa in tahaqqaqa minhuma inzalun wajabal ghuslu, tapi harus tahakkuk ya, harus yakin maksudnya. Kalau syak ya nggak ada hukumnya. Nah, kalau syak ragu nggak ada hukumnya. Makanya di sini kata beliau fa in tahaqqaqa minhuma. Fa in tahaqqaqa minhuma inzalun wajabal ghuslu ala kullin minhuma. Kalau terbukti secara yakin keduanya ini ketika masa gilanya ya, tergantunglah berapa tahun nanti ya, atau ketika dia pingsan berapa jam gitu ya, berapa hari. Nah, ini yakin nggak ada inzal, nggak ada khurujul mani, ya udah nggak wajib, sunnah aja ya, sunnah mandi biar seger kali itu. Nah, tapi kalau tahaqqaqa minhuma inzalun wajibal ghuslu ala kullin
minhuma ya, kalau terbukti ya mereka yakin keluar sperma khurujul mani ketika gila atau ketika mughma alaih, maka wajib mandi atas semuanya dari mereka, yaitu majnun dan mughma alaih. Jadi sama syaratnya ya. Mandi sunnah untuk orang kafir atau mu'alaf, mandi sunnah untuk mu'alaf baik laki-laki maupun perempuan, mandi sunnah untuk yang baru sembuh dari gila dan dari pingsan, baru sadar siuman dari pingsan, itu sunnah dengan syarat ya, selama masa itu mereka tidak punya atau tidak terjadi pada mereka hal-hal yang menyebabkan hadas besar, baik inzal, haid misalkan, atau junub yang lainnya ya. Tapi kalau terjadi salah satu sebab hadas besar ya wajib mandi nanti, nggak sunnah lagi, berubah hukumnya ya, dari sunnah menjadi wajib. Paham ya? Baik. Wal ghusl inda iradatil ihram. Nah, termasuk sunnah juga mandi ketika hendak ihram. Niat ihram ya. Wala farqa fi hadzal ghusl baina balighin wa ghairihi wala baina majnunin wa aqidin wala baina zahirin wa ha'idin fa in lam yajid muhrimul ma'a tayammama. Untuk mandi yang sunnah ini ya, untuk mandi sunnah yang satu ini yaitu mandi sunnah untuk ihram ketika hendak niat ihram ya. Jadi sebelum ihram mandi dulu. Terus mandi pakai baju ihram niat ya. Nawaitul hajja wa ihramtu bihi misalkan kalau haji. Nawaitul umrata wa ihramtu biha kalau umrah. Nah, itu sunnah mandi sebelumnya ya. Nah, wala farqa fi hadzal ghusli, tidak ada bedanya dalam kesunahan mandi yang ini, mandi untuk ihram maksudnya, baina balighin wa ghairihi, baik untuk orang yang sudah balik maupun yang belum balik. Ya. Jadi sobi belum balik ikut umrah misalkan atau ikut haji ya sunnah mandi. Ya. Sunnah dimandikan sebelum ihram. Wala baina majnunin wa aqilin, enggak beda juga kesunahannya, tetap berlaku baik untuk orang gila maupun yang berakal. Dia majnun tapi diajak umroh misalkan ya, diajak umroh atau diajak haji gitu, sunnah mandi sebelumnya. Wala baina tahirin wa haidin, juga tidak ada bedanya antara yang suci, perempuan suci maupun perempuan yang sedang haid ya. Fa in lam yajidil muhrimu al-ma'a tayammama, kalau seandainya orang yang mau ihram itu muhrim ya, muhrim ini orang yang hendak ihram, walaupun diartikan di Indonesia muhrim itu ya mahram gitu. Fa in lam yajidil muhrimul ma'a tayammama, kalau seandainya orang yang hendak ihram ini enggak mendapatkan air, maka sebagian intinya dia tayammum, saking sunnahnya ya, saking sunnahnya. Wal ghuslu lidukhuli Makkah, kesunnah mandi sunnah lainnya yaitu mandi untuk masuk Makkah. Limuhrimin bihajjin atau umratin, tapi masuk Makkah khusus untuk yang haji atau umrah gitu. Tapi kalau enggak mau haji atau enggak mau umrah ya enggak sunnah ya, enggak sunnah. Nah, jadi mandi sunnah untuk masuk Makkah khusus limuhrimin bihajjin atau umratin, bagi mereka yang hendak ihram dengan haji atau dengan umrah. Walil wukufi bi Arafah, dan mandi untuk wukuf di Arafah. Berarti hari tanggal berapa? 9 ya. Hari Arafah tanggal 9 kan? 9 Dzulhijjah. Baik. Fi tas'i Dzulhijjah, betul. Walil mabitil bi Muzdalifah. Sunnah juga mandi untuk nginep di Muzdalifah. Oleh ramyil jimari tsalas, dan untuk melempar jumroh yang 3. Fi ayyami tasyriqi tsalatsa, di hari-hari tasyrik yang 3. Ini kalau nggak mau nafar awal ya. Kalau nggak mau nafar awal. Kalau nafar awal kan berarti cuma 2 hari ya. Fayaghtasilu li ramyi kulli yawmin minhuma minha ya. Fayaghtasilu li ramyi kulli yawmin minha. Jadi 3 hari itu ya 3 kali mandi. Mau jumroh ya, mau ramyul jimar mandi, nanti besoknya mandi lagi, besoknya mandi lagi. Amma ramyu jumratil aqabah fi yaumin nahri fala yaghtasilu lahu liqurbi zamanihi min ghuslil wuquf ya. Tapi jumrah aqabah yang dilakukan di hari nahr, itu enggak usah mandi sudah. Ya, enggak usah mandi karena masih dekat ya waktunya dengan mandi untuk wukuf ya. Fala yaghtasilu lahu liqurbi zamanihi min ghuslil wuquf. Ya, maksudnya enggak sunnah. Kalau mandi enggak masalah ya, enggak apa-apa. Wal ghuslu lit tawafi sadiqi bi tawafi qudumin wa ifadatin wa wada'in. Baik, juga yang terakhir mandi untuk tawaf ya. Mandi untuk tawaf. Jadi sebelum tawaf mandi dulu. Nah, tawaf di sini maksudnya mencakup semua tawaf. Baik tawaf kudum ya, masuk baru datang deh tawaf kudum kan. Juga tawaf ifadah, tawaf rukun dan tawaf wada.
Tawaf ketika kita hendak pulang ya, meninggalkan Makkah. Ini yang disebutkan oleh beliau, hanya segini ya. Wa baqiyatul agsalil masnunati madhkuratun fil mutawwalat. Ya, dan sisa mandi-mandi sunnah itu banyak juga disebutkan di kitab-kitab yang lebih luas kajiannya, pembahasannya. Baik. Man yaqra? Akmal, qra. Faslun wal mashu 'ala al-khuffain. Naflin damiyat rijluhu masha badalan ghusli rijli wa asy'ara qawluhu rijlaini la ahadihima wa innama yajuzu mashul khuffaini la ahadihima. Faqidal Naam ayyabtadi'a lubsahuma walau ghasala rijlan wa albasaha khuffaha walau ibtada'a Taib yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mashu 'ala al-khuffaini jaizun. Sekarang lanjut ke fasal yang menjelaskan mengusap di atas sepatu ya, khuffain ya. Khuffain, khufun, khuffani, khuffain. Itu khuffain ini sepatu yang terbuat dari kulit ya. Sepatu terbuat dari kulit menutup mahallal fard. Yastur mahallal fardhi fil wudu ya. Menutup yang wajib dibasuh ketika wudu, berarti dari ujung jari sampai mata kaki ya, dari ujung kaki sampai melewati mata kaki ya. Boleh, apa-apa dengan syaratnya ya. Jadi kita wudu ini rukhsah ini umum, baik untuk hadir maupun musafir. Jadi umum, nggak khusus untuk musafir, walaupun nanti dibedakan di masa waktunya ya. Kalau hadir ya cukup sehari semalam maksimal, kalau musafir boleh 3 hari 3 malam. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun ya, mengusap di atas sepasang sepatu jaizun itu boleh. Boleh ya. Boleh saja walaupun afdalnya nanti membasuh kaki ya. Kapan bolehnya? Fil wudu. Itu aja. Boleh mengganti membasuh kedua kaki dalam wudu dengan mengusapnya di atas sepatu. Mengusap ya, bukan mencuci ya. Mengusap. Minimal 1 jari gitu tuh. Jadi jangan diguyur sepatunya, jangan. Makruh malah. Cukup diusap aja, 3 jari misalkan gitu atau 5. Gitu. Tapi khusus fil wudu, bolehnya ini hanya di dalam wudu. La fi ghusli fardin aw naflin. Kalau dalam mandi ya nggak boleh, baik mandi wajib atau mandi sunnah. Ya kalau mandi wajib nggak dilepas ya nggak sah mandinya. Atau mandi sunnah nggak dilepas nggak dapat pahala sunnah gitu. Jadi khusus fil wudu. Makanya di sini kata beliau jaizun fil wudu'i, boleh dengan syarat hanya dalam wudu, la fi ghusli fardin aw naflin. Wala fi izalati najasatin. Juga enggak boleh dalam hal menghilangkan najis. Nah, ini tafri'nya. Falau ajnaba aw damiyat rijluhu faradal masha badalan an ghusli rijli lam yajuz. Nah, kalau seandainya dia junub
Berarti kalau junub mewajibkan apa? Mandi wajib kan? Audamiyat rijluhu, atau kakinya berdarah, kesandung gitu ya, berdarah kakinya. Berarti ini izalatun najasah. Faradal masha, lalu kemudian sebagai gantinya dia mau mengusap. Udahlah, nggak usah dibuka, nggak usah dicuci darahnya, atau nggak usah diguyur kakinya dalam mandi wajib gitu ya, karena junub. Diusap aja, sama kayak di wudu. Boleh apa enggak? Badalan an ghusli rijli lam yajuz. Nggak boleh ya. Jadi dia punya junub menyebabkan wajib mandi ya, hadas besar, atau kakinya berdarah menyebabkan adanya najis di kakinya, di dalam khufnya itu. Dia nggak mau basuh kakinya. Udahlah kita usap aja kayak wudu, boleh apa enggak? Lam yajuz. Enggak boleh. Balla budda minal ghusl. Balla budda minal ghusl. Bahkan harus dibasuh kakinya ya. Wa sya'ara qauluhu jaizun. Nah, di sini musannif kan bilangnya wal masu 'alal khuffaini jaizun. Beliau bilang cuma boleh aja kan? Jaizun. Nah, kata beliau jaizun ini yushir, ini mengindikasikan bahwa anna ghusla rijlaini afdal ya. Bahwa membasuh kedua kaki itu lebih baik, lebih utama, lebih afdal. Makanya beliau memilih kata jaizun. Iya, dari kata jaizun itu diambil kesimpulan bahwa membasuh kaki ya lebih afdal gitu ya. Dan memang seperti itu hukumnya. Afdalu minal mashi, lebih utama dibanding mengusap. Walaupun boleh, nggak apa-apa ya. Kalau mau dipakai diambil khususnya keringanan nggak apa-apa, silahkan aja. Wa innama yajuzu masul khuffaini ila ahadihima faqat. Dan kebolehan mengusap sepatu ini sebagai ganti membasuh kaki dalam wudu itu harus dua-duanya. Nggak cukup satu ya, la ahadihima, nggak cukup salah satunya aja, harus dua-duanya. Illa ayyakuna faqidal ukhra, kecuali dia nggak punya kaki dua gitu ya. Kecuali emang kakinya cuma satu gitu. Bisalah satu syarat itu boleh dengan 3 syarat. Boleh dengan 3 syarat. Kalau nggak terpenuhi nggak boleh. Yang pertama ayyabtadi'a syakhsu lubsahuma ba'da kamalit taharah. Syarat yang pertama, kita boleh mengganti basuh kaki dalam wudu dengan mengusap atas sepatu, mengusap a'lal khuffain. Dengan 3 syarat. Yang pertama ayyabtadi'a syakhsu lubsahuma ba'da kamalit taharah. Kita menggunakannya, memakai sepasang sepatunya tadi khuffain ya, berarti kan 2 ya. Harus setelah sempurna taharah. Harus setelah sempurna taharah. Sekarang pertanyaannya, kapan wudu kita dianggap sempurna? Kapan wudu kita dianggap sempurna? Setelah membasuh kaki mana? Kaki kiri ya. Kalau kita mau pakai sunnah ya. Karena kan sunnah taqdimul yumna 'alal yusra. Ya. Sunnah taqdimul yumna 'alal yusra. Seandainya kita ikut sunnah ya, wudunya kaki kanan dulu baru kaki kiri. Walaupun kalau dibalik ya nggak apa-apa gitu kan. Sunnah aja kan. Berarti nanti makruh kalau nggak seperti itu. Tapi kalau wudunya normal ya, wudu kita dianggap sempurna, taharah kita dianggap sempurna kalau sudah membasuh kaki kiri. Nah, itu baru dianggap kamalut taharah. Nah, makanya di sini kata beliau, "Falau ghassala rijlan wal basaha khuffaha, thumma fa'ala bil ukhra, kadzalik lam yakfi." Enggak cukup. Jadi harusnya seperti ini ya, harusnya seperti ini. Kita wudu dulu kayak biasa sampai selesai nyuci kaki kiri ya, sampai selesai membasuh kaki kiri. Dari ujung jari sampai melewati mata kaki minimal. Kalau mau sunnah ya lebih atas lagi. Nah, selesai itu baru kita pakai khufnya. Baru kita pakai sepatunya. Pakai itu dua-duanya itu ya. Kanan dulu baru kiri. Itu baru benar. Itu yang dimaksud dengan ayyabtada syakhsu lubsahuma ba'da kamalit taharah. Jadi memakainya setelah sempurna wudu. Nah, gambaran yang nggak sempurna, gambaran yang nggak sah kayak di sini kayak belum gambarkan nih. Seandainya dia membasuh salah satu kakinya, kaki kanan, ya. Kaki kanan dia basuh untuk wudu. Belum basuh kaki kiri, dia pakai itu sepatunya. Dia pakai sepatunya. Kaki kiri dia basuh, kaki kanan dia basuh. Selesai itu. Sebelum dia basuh kaki kiri, dia pakai duluan sepatunya. Nah, setelah pakai sepatu kanan, dia basuh kaki kiri. Setelah itu baru dia pakai lagi sepatu yang sebelah kiri. Itu sah apa enggak? Enggak sah. Gitu ya. Itu nggak boleh masah nanti, nggak boleh diusap tuh kalau wudhu lagi. Karena di pemakaiannya sebelum sempurna taharah.
pemakaian sepatunya sebelum sempurna tohar. Kenapa? Karena belum basuh kaki kiri dia udah pakai sepatu sebelah kanan. Nggak boleh gitu. Jadi ibtida'ul lubus ya, ibtida'nya ya, bukan lubus secara umumnya. Jadi harus mulai dipakai itu setelah kamalut tohar. Memulai memakainya itu harus setelah sempurna tohar. Nah, berarti kan mulai pakai itu kaki kanan kan. Nah, berarti nanti harus selesai dulu basuh kaki kiri dalam wudu baru mulai pakai yang kanan lalu kemudian yang kiri. Paham ya? Oke, kita baca ibaratnya nih. Kalau ghasala rijlan, kalau seandainya dia membasuh salah satu kakinya, terserahlah mau kanan atau kiri. Kalau mau sunnah ya kanan dulu ya, walaupun kiri dulu nggak apa-apa, boleh. Wal basah khuffaha, kemudian dia pakaikan sepatunya yang udah dibasuh tadi, kanan misalkan ya. Tsumma fa'ala bil ukhra, kemudian dia basuh lagi kaki yang kedua, kiri. Kadzalik, maksudnya setelah itu baru dipakaikan lagi sepatunya. Lam yakfi, enggak cukup ya. Enggak cukup untuk masah maksudnya. Ya kalau wudunya sah-sah aja, tapi nanti kalau dia hadas enggak boleh ngusap di atas sepatu, enggak boleh. Harus dibuka sepatunya ya. Dibasuh kayak biasa. Karena caranya salah. Harusnya kayak tadi tuh. Basuh dulu kaki kanan dan kiri, setelah selesai doa segala macam baru pakai sepatunya. Nah, kalau kayak gitu nanti kalau dia hadas boleh wudu dengan mengusap di atas sepatu, nggak perlu dibuka lalu kemudian membasuh kaki, nggak perlu ya. Ya kalau dia mungkin misalnya semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Mafhum ya. Nah, jadi gambaran yang di matan ini, yang di kitab gambaran yang tidak sah gitu ya. Baik. Walau ibtada'a lubsahuma ba'da kamalit taharati. Kalau seandainya dia memulai pemakaian keduanya, khuffain maksudnya, ba'da kamalit tahara, setelah sempurna tahara. Sudah selesai. Kanan kiri selesai sudah. Udah wudu segala gitu ya. Tsumma ahdatsa qabla wusulir rijli qadamal khuf. Tapi sudah keburu kentut tuh. Sudah keburu batal apapun sebabnya, mau kentut mau disentuh yang bukan mahrimnya misalkan ya. Lagi pakai sepatu udah selesai wudunya, kaki kanan kiri selesai udah masuk sepatunya, cuma nih kodam ya. Tsumma ahdatsa qabla wusuli rijli qadamal khuf. Sebelum sempurna pakai, jadi dianggap sempurna itu kalau kaki kita udah nginjek apa? Khuf itu ya. Qadamal khuf ya bagian bawah khufnya. Enggak cuma baru masuk, tapi udah masuk semuanya, udah kaki kita sudah sampai ke bagian telapak ya. Jadi kaki kita sudah nyampe bagian telapak khufnya tadi. Harus seperti itu. Kalau sudah sampai ke bagian telapak kaki, lalu kemudian hadas, apapun sebabnya, nah ketika wudu sudah boleh. Wudu yang sekarang kita sudah boleh musab ya, sudah boleh masah. Tapi kalau belum sampai ke bagian bawahnya, sudah batal duluan, nggak boleh. Ini maksud dari walau ibtada'a lubsahuma ba'da kamalit taharati thumma ahdatsa qabla wusuli rijli qadamal khuf lam yajuzil mashu. Enggak boleh masah, enggak boleh mengusap. Berarti harus dibasuh ya. Baik, ini syarat yang pertama. Mafhum ya? Mafhum? Baik. Wa yakuna al-khuffani satiraini li mahalli ghuslil fardi, li mahalli ghuslil fardi minal qadamain bi ka'bayhima. Ini syarat yang kedua. Jadi khuffainnya itu harus tinggi menutup mahalal fard. Ya mahalal fard dalam wudu kan dari ujung jari sampai melewati mata kaki. Harus lewat mata kaki ya. Nah, harus lewat mata kaki. Makanya di sini kata beliau wa ayyakuna al khuffani ya. Jadi sepasang sepatunya itu harus satiraini menutup mahalli ghaslil fardi, tempat yang memang wajib dibasuh minal qadamain dari kaki ya, dari ujung jari sampai melewati mata kaki. Bika abaihima ya dengan dua mata kakinya, atau harus lewat ya, nggak boleh pas-pasan, harus lewat. Falau kana dunal ka'bain, kalau seandainya dua sepatu ini atau sepasang sepatu ini khuffain ini di bawah mata kaki ya, kalmadas misalkan, lam yakfil masu alaihima, nggak boleh ya, nggak boleh diusap ketika wudu, harus dibasuh, nggak sah intinya. Kalau nggak sah makainya berarti nggak boleh usap, harus kembali ke asal yaitu membasuh kaki.
Wal muradu bisatir huna al-hailu la mani'ur ru'yah. Wal muradu bisatir huna al-hailu la mani'ur ru'yati. Wa yakuna satru min asfalin wa min jawanibil khuffain la mina 'alahuma. Iya, yang dimaksud dengan satir penutup di sini adalah hail. Hail itu apa? Penghalang ya. La mani'ur ru'yah, bukan yang menghalangi pandangan. Maksudnya seandainya transparan pun nggak apa-apa. Ya, seandainya transparan pun sepatunya nggak apa-apa. Yang penting hail menghalangi usulul ma, menghalangi datangnya air. Nah, makanya nanti kan di sini ada menufud ya diantaranya nanti. Makanya kalau kaos kaki nggak memenuhi syarat, karena kaos kaki nggak bisa menahan air. Jadi maksud dari wa yakuna al-khuffani satiraini, maksud dari satir di sini al-hail, penghalang ya. Yang menghalangi datangnya air ke mahalul fard. Ya kalau kita guyur ya nggak tembus dia. Kalau kita usap ya nggak tembus gitu ya. La mani'ur ru'ya, bukan yang menghalangi penglihatan atau pandangan. Makanya nanti kalau transparan juga nggak apa-apa. Kalau transparan nggak masalah. Beda dengan satir aurah ya. Beda dengan satirul aurah. Wa yakuna satru min asfalin wa min jawanibil khuffain la min 'alahuma. Juga nanti penutupnya ini dia harus menutupi mahal farad dari pinggir dan mana? Bawah. Sama kayak satirul aurah. Sama kayak penutup aurat. Yang penting tertutup dari kebalikannya ya. Kalau satirul aurah kan dari bawah nggak apa-apa. Gitu kan? Kalau penutup aurat terlihat dari bawah nggak apa-apa kan? Yang penting nggak terlihat dari samping dan atas. Tapi kalau ini kebalikannya, dia nggak apa-apa kelihatan dari atas. Yang penting jangan sampai kelihatan dari bawah dan samping. Makanya di sini kata beliau wa yakuna satru min asfalin wa min jawanibil khuffain. Jadi harus tertutup dari bawah dan dari pinggirannya. Nggak boleh bolong ya. Nggak boleh bolong dari bawahnya itu. Juga nggak boleh bolong dari pinggir-pinggirnya. Pinggirnya mahal farad. Tapi kalau dari atas nggak apa-apa sih. Misalkan pakai sepatunya lebar. Kalau ditengok dari atas kelihatan mata kakinya, nggak apa-apa. Beda dengan satirul aurah ya. Beda dengan satirul aurah. Kalau penutup aurat dilihat dari atas kelihatan, nggak boleh. Ya, misalkan pakai bajunya lebar lehernya ya. Begitu ruku kelihatan tuh usernya dari bagian atasnya nggak apa, itu nggak boleh. Atau dari samping. Nah, tapi kalau kelihatan dari bawah nggak apa-apa. Ya. Kelihatan dari bawah nggak apa-apa. Ya, misalkan kita sholat di atas dipan gitu. Dipannya bolong-bolong, ada orang di bawah ngeliat aurat kita ya, kan kelihatan dari bawah tuh, dari sarung ini kan kelihatan dari bawah sarung, itu nggak apa-apa. Karena untuk satu aurat yang penting tertutup dari jawani, pinggir dan atas, dari bawah nggak apa-apa. Itu satu aurat. Tapi kalau khuf harus tertutup dari bawah dan pinggir, atas nggak apa-apa. Wa yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima litaraddid musafirin fi hawaijihi min hattin wa dirhalin Jadi harus kuat, intinya harus kuat ya. Wa yakuna, dan sepasang sepatu ini khuf ini mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Jadi bisa dipakai untuk mondar-mandir lah ya. Tatabu'ul masy. Ya bisa dipakai buat bolak-balik, mondar-mandir segala macam, mobile lah. Litaraddid musafirin fi hawaijihi, untuk mondar-mandirnya musafir memenuhi kebutuhannya. Ya, berarti selama keperluan dia. Kalau mau 3 hari ya 3 hari gitu. Tapi seandainya minimal ketika dia pakai sebelum mau diusap itu masih bisa ya, masih awet gitu. Misalkan udah dia pakai nih ya, batal wudu, dia mau ngusap ternyata udah bolong tuh sepatu. Berarti nggak boleh nanti, karena sudah kelihatan dari bawah, gitu ya. Min hattin wa dirhalin, baik ketika dia transit atau ketika di perjalanan, ya. Wa yukhadhu min kalam musannifi kaunuhuma qawiyyaini bihaitsu yamna'ani nufudhal ma'i. Naam, dan diambil dari kalam musannif kaunuhuma qawiyyaini ya.
Jadi keduanya ini sepasang sepatu ini harus kuat. Bihaitsu sekiranya yamna'ani nufudhal ma, bisa menghalangi tembusnya air. Nah, makanya kaos kaki nggak masuk ya. Kaos kaki nggak memenuhi syarat, nggak sah tuh cuma diusap aja. Nah, jadi wudhu pakai kaos kaki nggak dilepas kaos kakinya tapi cuma diusap aja, nggak sah itu. Kalau dia malas buka kaos kaki ya tetap diguyur gitu ya, nggak apa-apa, sah nggak? Sah kan? Yang penting airnya tembus ke bawah gitu ya. Ya tapi habis itu dilepas kaos kakinya basah. Wa yushtartu aidan taharatuhuma wa yushtartu aidan taharatuhuma. Nah, juga disyaratkan kesucian keduanya. Jadi harus suci ya. Kalau seandainya dari kulit ya kulitnya kulit dari binatang yang suci. Kalau misalkan kulitnya dari bangkai ya sudah didabek ya, sudah disamak. Nah, sekarang masalah jurmuk ya, masalah jurmuk. Jurmuk itu khufun fokol khuf ya, khufun fokol khuf. Jadi kita pakai double ya, dilapis tuh dua, pakai dua khuf, pakai dua sepatu ya. Walau la bisa khufan fawqa khufin syiddatil barad mathalan fa in kana a'la salihan lil mashi dunal asfali sahhal masu 'ala al a'la. Baik. Ini masalah jurmuk. Pernah dengar ya? Pernah dengar malah. Nah, jadi jurmuk itu kita pakai dua sepatu. Pakai dua sepatu. Setiap kaki maksudnya, bukan sepasang ya. Jadi setiap kaki pakai dua. Kanan dua, kiri dua. Jadi dua lapis gitu ya. Di dalam ada khuf, karena saking dinginnya misalkan pakai lagi dia, dilapis lagi khufnya itu. Nah, jadi dua lapis ya, jurmuk. Nah, gimana cara ngusapnya? Yang diusap itu yang atas apa yang bawah? Nah, ini kata beliau ya. Walau la bisa khuffan fawqa khuffin. Kalau seandainya ada orang memakai khuf di atas khuf lagi. Jadi dua lapis. Li syiddatil barad, karena saking dinginnya ya. Masalah contoh aja. Fa in kana a'la salihan lil mashi, kalau seandainya bagian atasnya yang bisa untuk diusap, solehan di sini maksudnya memenuhi syarat ya. Solehan di sini maksudnya memenuhi syarat qawiyain gitu ya, satirain dan seterusnya. Fa in kana a'la salihan lil mashi dunal asfali sahal masu 'ala al a'la. Kalau seandainya bagian yang a'la itu yang luar maksudnya ya. Bagian a'la itu yang luar, asfal itu yang nempel dengan kaki. A'la itu yang bagian luar, yang lahir, yang kelihatan sama kita. Yang asfal itu yang nempel dengan kulit kaki. Fa in kana al-a'la salihan lil mashi dunal asfali sahal masu 'ala al-a'la. Kalau seandainya yang bagus itu yang bisa diusap, yang memenuhi syarat untuk diusap itu cuma bagian luarnya saja, yang atas. Dunal asfal, yang bawah itu enggak salih gitu ya. Karena bolong misalkan, atau la yamna nufudhal ma. Pokoknya enggak memenuhi syarat deh. Sahal masu 'alal a'la, sah ketika kita mengusap di atasnya aja. Jadi bagian bawahnya nggak mesti diusap, karena kal adam lah ya, itu dianggap kayak kaos kaki lah, itu dianggap kayak jawrab. Karena ghairu salih lil masah. Jadi nggak dianggap ada, dianggap seperti jawrab. Ini yang pertama ya, gambaran masalah yang pertama. Yang kedua, wa in kana al-asfalu salihan lil mashi dunal a'la famasahal asfala sahha. Awil a'la fa wasala al-balalu lil asfali sahha. In qasada al-asfal aw qasadahuma ma'an. La in qasada a'la faqat. Nah, ini kebalikannya. Sekarang yang salih yang bawah. Yang salih lil mashi yang bawah, yang bisa diusap, yang memenuhi syarat untuk diusap yang bawah, yang atas justru yang jelek. Kapan atau bagaimana caranya supaya masahnya sah? Ya. Jadi ini gambaran kasus yang kedua. Yang bagus yang bawah, yang atas yang jelek. Masya Allah nih orang, tawadhu bener gitu ya, nggak mau kelihatan. Yang jelek malah yang di luar. Nah, coba kita lihat. Wa in kana al-asfalu salihan lil mashi dunal a'la. Kalau seandainya yang bawah itu yang bisa atau yang sah untuk diusap, dunal a'la, bukan yang atas. Famasahal asfal sahha. Nah, kalau dia usap yang bawahnya itu sah. Ya. Jadi ketika ngusap dia nggak langsung ngusap yang bawahnya. Ketika mengusap dia langsung mengusap yang bawahnya. Ini kan double nih, double ya.
Pas ngusap dia nggak ngusap yang ini, tapi ngusap yang ini, langsung dimasukin aja tangannya gitu. Ya. Ya mungkin melebar lah ya, melebar bisa diangkat dulu yang atasnya, langsung dia ngusap yang bawah. Itu lebih simpel, soha sudah. Beres masalah. Karena emang yang sah untuk diusap yang bawah, yang atas dianggapnya kayak bungkus aja gitu ya. Famasal asfala soha, dia langsung mengusap yang bawah, sah pengusapannya, maka nanti wudunya selesai. Awil a'la, cuma sekarang jadi masalah, ada rinciannya nanti, yang dia usap cuma yang atasnya aja, bawahnya nggak dia usap. Padahal yang bagus yang bawah. Yang bagus yang bawah, tapi yang dia usap yang jelek tuh, yang rusak, yang atas. Sah apa enggak? Ini. Awil a'la fawasalal balalu lil asfalis soha. Kalau yang diusap yang rusak yang bagian atas tuh, tapi basahnya sampai ke bawah. Wasalal balal. Ya. Basahnya sampai ke bawah. Soha itu sah dengan catatan. Pertama, in qasodal asfala. Kalau emang niatnya dia mengusap yang bawah. Emang prakteknya dia mengusap yang atas, tapi di hati dia, udah sekalian yang bawah gitu kan. Maksudnya dia ngusapnya yang bawah cuma dari atas, karena dia anggap udah jelek ya pasti nyampe lah basahnya ke bawah gitu ya. Tapi emang niatnya dia niat mengusap yang bawah. Ingetin rinciannya ya, nanti kita tanya. Au qasaduhuma ma'an. Sah juga ketika diniatkan mengusap keduanya. Maksudnya qasada al-a'la wal asfal. Qasad. Ini cuma qasad aja ya. Faktanya dia cuma mengusap satu kali. Cuma atas saja, bawah nggak diusap. Ini maksudnya qasaduhuma, qasada masah a'la dan asfal. Bukan berarti dua kali ngusap, enggak. Ini yang sah nih. Ya, ini yang sah. La, maksudnya la yasih gitu ya. La yasih in qasadal a'la faqat. Kalau seandainya dia cuma niat mengusap yang atas saja, nggak sah. Ini satu. Wa in lam yaqsud wahidan minhuma bal qasadal masa fil jumlah ujzi'a atau ajza fil asah. Wa in lam yaqsud wahidan minhuma bal qasadal masa fil jumlah. Ini enggak niat salah satunya. Dia enggak niat mengusap salah satunya, enggak niat yang atas, enggak niat yang bawah. Qasada masa fil jumlah. Maksudnya udah dia niat mengusap aja ya. Dia niat mengusap aja, dia enggak nentuin niatnya, niat yang atas atau niat yang bawah nih. Ajza'a fil asah, itu dianggap sah fil asah menurut qaul yang asah. Berarti ada berapa tuh masalahnya? Ada berapa rincian di masalah jurumuk? Oke, kita ulang ya. Ini masalah jurumuk. Jurumuk itu khuf fawqal khuf. Khuf di atas, khuf sepatu di atas sepatu. Kalau seandainya yang bagusnya itu yang atas ya. Kalau seandainya yang bagusnya yang atas, sudah. Lalu kemudian dia ngusap yang atas, selesai ya. Yang bagusnya yang atas. Lalu kemudian yang diusap yang atas, sudah aman, sah sudah. Karena yang bawah dianggap tidak ada. Itu kayak kaos kaki aja gitu ya. Nah sekarang yang bagusnya yang bawah, yang atasnya jelek. Ini ada banyak prakteknya. Yang bagusnya yang bawah, yang atasnya jelek, lalu kemudian dia mengusap yang bawah, langsung mengusap yang bawah. Hukumnya sah. Atau dia mengusap yang atas, yang jeleknya tuh, tapi basahnya sampai ke bawah. Mengusap yang atas, tapi basahnya sampai ke bawah. Sah apa enggak? Dilihat niatnya, qasadnya. Kalau ketika ngusap yang atas yang jelek dan basahnya sampai ke bawah, dia niat mengusap yang bawah saja, atau niat mengusap keduanya, qasadahumaa ma'an, sah ya? Sah apa enggak? Sah ya. Ini bila khilaf. Di dua gambaran ini enggak ada khilaf. Jadi mengusap yang atas tapi basahnya sampai ke bawah.
dia niatnya yang bawah saja atau niat keduanya, qasdamaan, niat yang bawah juga niat yang atas, ini sah bila khilaf. Tapi kalau dia nggak niat keduanya, bil jumlah aja sudah borongan aja, udah pokoknya diusap aja, nggak niat dua-duanya, dia nggak ta'yin ya, nggak ta'yin yang atas juga nggak ta'yin yang bawah, sah juga fil asah, sah juga tapi fil asah ada khilaf, gitu ya. Jadi intinya 3 sah, cuma 2 bila khilaf, 1 fil asah. Mau bil asah berarti nggak sah. Dan 1 yang nggak sah. Yang bagus yang bawah, dia ngusap yang atas, walaupun basahnya sampai ke bawah, tapi qasdal a'la faqat. Dia cuma niat mengusap yang atas saja, nggak ada niat mengusap yang bawah. Itu baru nggak sah. Walaupun basahnya sampai ke bawah, ya. Walaupun basahnya sampai ke bawah. Paham ya? Berarti ada 4 ya. Ada 4 praktek ya. Ada 4. 3 sah, 1 tidak sah. Dari 3 yang sah itu 2 bittifaq dan 1 fi khilaf. Mafhum? Sampai sini paham ya? Nah, ini masalah waktunya. Wa yamsahul muqimu yawman wa lailatan wa yamsahul musafiru thalathata ayyamin bilayalihinna. Ini batasan waktunya. Untuk yang mukim boleh dia masah 1 hari 1 malam, dan musafir boleh 3 hari lengkap dengan malamnya, 3 hari 3 malam. Wa yamsul musafiru thalathata ayyamin bilayalihinna al-muttasilati biha. Jadi malam yang bersambung dengan harinya. Sawan taqaddamat aw ta'akharat. Baik malamnya itu lebih dulu atau malamnya terakhir. Nah, sekarang ibtidaul muddah dari kapan? Wa ibtidaul muddati tuhsabu min hini yahduth. Min hin yuhdith ya, ahdasa yuhdithu. Ay min inqidha'il hadath al-ka'in ba'da tamami lubsil khuffain, la min ibtida'il hadath. Wala min waqtil masah. Nah, sekarang kapan mulainya dihitung 1 hari 1 malam dan 3 hari 3 malam. Nah, di sini kata beliau wabtidaul muddati tusabu min hini yuhdith ay min inqidha'il hadath al-ka'in ba'da tamami lubsil khuffain. Dari selesainya hadas yang ada setelah menggunakan khuffain. Dari selesainya hadas, inqidha, bukan ibtida, inqidha. Misalkan gini. Dia mulai make hari apa nih? Hari Kamis. Dia pakai hari Kamis jam 6 pas maghrib. Ya. Dia pakai hari Kamis jam 6 maghrib. Wudu sempurna dia pakai itu. Wudu sempurna dia pakai. Nanti nggak batal tuh. Dia nggak batal, isya nggak batal, terus ya. Malam kan tidur. Malam tidur. Oke, jam 6 itu apa udah dimulai 1 hari 1 malam? Kita mukim misalkan. Kita jam 6 wudu sempurna buat salat maghrib, habis itu kita pakai khuf. Nah, itu dihitung belum? Belum dihitung. Ya, 1 hari 1 malam belum dihitung. Isya nggak batal. Lanjut ya, tidur baru batal kan? Tidur baru batal. Bangun subuh. Taruhlah kesiangan misalkan. Bangun jam 7 deh. Tanggung ya, nggak langsung sholat. Bangun jam 7, belum sholat subuh, nggak langsung sholat dia. Nunggu sampai dia kan udah hadas. Dia sudah punya, dari bangun tidur dia sudah punya hadas kan. Nah 1 hari itu dihitung belum? Belum dihitung juga. Karena ini baru permulaan hadas. Baru dihitung 1 hari 1 malam kalau dia wudu. Kalau dia wudu ba'dal masah ya. Ba'dal masah. Jadi hadasnya yang ada setelah masa. Wudu buat salat subuh nih, wudu buat salat subuh, baru dia ngusap. Ini kan usapan yang pertama, yang pertama. Ya. Nah, baru dihitung, dihitung. Nah, di sini kata beliau apa? Min inqidha'il hadas al-ka'in ba'da tamami lubsil khuffain. Setelah sempurna menggunakan khuffain. Kita lihat kapan dia salat subuhnya. Kapan dia sholat subuhnya? Kalau dia sholat subuhnya jam 9, ya sudah.
Dihitung mundur tuh 24 jam dari jam 9. Penghitungan mundur 24 jam dari jam 9. Karena jam 9 baru mulai inqidha'ul hadas. Dengan wudunya itu hadasnya hilang. Hadas yang ada setelah lubus ya. Hadas yang ada setelah lubus. Nah, jadi 24 jam itu dihitung dari jam 9. Kalau dia salat subuhnya jam 9. Tapi kalau salat subuhnya tepat waktu jam 5 ya itu mundurnya dari jam 5. Seperti itu ya. Berarti nanti jam 5 besok lagi, ya jam 5 subuh besoknya baru selesai pakai khuf. Nah, boleh lagi masa harus dibuka dulu ya. Harus dibuka dulu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya.